Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu untuk hari ini? Alhamdulillah baik, Baik, Pak. Alhamdulillah. Semoga untuk pelatihan kedepannya, di hari kedepannya juga baik buat ini dan sehat juga. Oke, amin. Amin. Gimana kabarnya Pak Muzeki? Agak gerges Pak, tapi sehat. Ya, semoga cepat sehat, Bu Elis. Ya. Semuanya sehat, G. Sama Pak Riza, Bu Ani. Sehat-sehat, Bapak. Sudah hadir semua ke dalam Zoom ini, G. Sampun, tidak ada yang kurang. Siap. Oke, monggo bisa kita mulai saja dari Bu Elis untuk memimpin doa, monggo. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, sebelum Pak Palwaga memulai materi pada hari ini, ada alangkah baiknya demi kelancaran proses kita nanti, kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Pak Palwaga. Terima kasih Bu Elis. Sebelumnya, ini kan sudah saya record nih. Sebelumnya, kita ice breaking dulu kayaknya, Nggih. Oh, boleh. Biar enggak tegang-tegang, Nggih. Nggih. Sekedar Bapak Ibu. Siap. Iya, monggo. Tangan semua di atas. Biar rileks semua. Tangan di atas. Di atas semua, nggih. Terus ditekuk tangannya, gini. Tekuk. Satunya. Kita kasih hitungan ya, biar itu. Sampai 8 saja. Ya. Saya yang hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pak, ganti yang kepala, di kepala yang menengok ke kanan. Ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampun. Baiklah, kita mulai saja langsung ke materinya, materi pembahasan. Mohon izin untuk share screen, nggih Bapak Ibu. Nggih, Pak. Monggo, Pak. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Share screen-nya? Ya, Bapak. Nampak, Bapak. Oh, baik. Kita akan mensinkronus asesmen pembelajaran. Berikut ini adalah tujuan kita di sesi ini. Di akhir sesi ini, peserta mampu memahami prinsip asesmen, asesmen diagnostik, asesmen formatif dan sumatif, mengetahui contoh dari asesmen diagnostik, asesmen formatif dan sumatif. Agendanya elaborasi materi, penerapan materi, pendampingan, diskusi, dan umpan balik.
Berarti kita habis ini kita kesepakatan bersama nggih menghargai Pak. sesama peserta ketika fasilitator dan fasilitator satu berbicara, semua mendengarkan, tepat waktu dalam masuk Zoom meeting ini, berpartisipasi aktif, fokus pada sesi belajar. Oh, Bapak Ibu, apakah ada yang masih ingat dengan prinsip asesmen pembelajaran? Mungkin saya minta buat, oh nggih, Bu Ani, monggo. Oke, Pak, terima kasih atas kesempatannya. Ini seingat saya nih Pak, prinsip-prinsip pembelajaran itu ada 5. Yang pertama itu berpusat pada kompetensi siswa. Jadi pembelajaran itu dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik. Terus yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik sehingga peserta didik itu bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran mendukung perkembangan kognitif dan karakter. Jadi yang pembelajaran itu untuk tumbuh kembangnya itu 2 Pak. Jadi selain kognitif juga ada karakternya. Yang keempat, pembelajaran itu relevan. Jadi memang disesuaikan dengan konteks peserta didik, terus lingkungan, dan komunitas mitra juga. Dan yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan dan berkelanjutan. Seperti itu, Pak. Oh, baik Ibu. Berarti Ibu sudah memahami seperti yang sudah kemarin kita lakukan. Apakah teman-teman sepakat dengan jawabannya Bu Ani? Sepakat, Bapak. Ya. Oke, Pak. Terkait mungkin insya Allah hampir sama Pak dengan yang disampaikan Bu Ani tadi, yang masih perlu apa ya terkait dengan prinsip asesmen pembelajaran, mungkin lebih dijabarkan lagi biar teman-teman bisa tahu semua terkait itu. Oh, siapa? Terima kasih. Iya. Apa kita langsung lanjut saja Pak ke asesmen diagnostiknya? Iya, iya Pak. Siap. Untuk asesmen diagnostik, secara umum sesuai namanya, asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Asesmen diagnostik terdiri menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnosis kognitif. Tujuan dari masing-masing asesmen diagnostik adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk asesmen non-kognitif, asesmen diagnosis non-kognitif, mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Untuk yang kognitif, mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Yang ketiga, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Selanjutnya, asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal seperti berikut. Yang pertama, kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Aktivitas siswa selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan siswa, gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Tahapan dalam melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif adalah persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Asesmen diagnostik non-kognitif. Ini adalah contohnya. Yang pertama, siapkan alat bantu berupa gambar yang mewakili emosi. Dan seperti inilah pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama itu,
apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Yang kedua, perasaanmu saat belajar di rumah. Yang kedua, buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Siapkan pertanyaan kunci seperti berikut. Apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Dan apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Apa harapanmu? Selanjutnya, ini kegiatannya. Yang pertama, meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah dan menjelaskan aktivitasnya. Nah, kayak di sini kan contoh gambarnya kan ada bercerita, menulis, menggambar. Nah, di sini kita menyuruh mereka untuk bercerita. Apa saja aktivitas yang dia lakukan selama belajar di rumah. Terus justru kita menyuruh mereka untuk menuliskan dan juga untuk menggambarkan apa saja yang telah mereka lakukan selama belajar di rumah. Selanjutnya, strategi tanya jawab. Pastikan pertanyaannya jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawaban. Yang ketiga, memberikan waktu berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Saat siswa menjawab pertanyaan, berikan penguatan, berikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam, mengembalikan fokus jika jawaban itu mulai menyimpang. Terus untuk di saat siswa itu balik bertanya, kita siap langsung untuk menjawab pertanyaan siswa tersebut. Membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Saat siswa menjawab pertanyaan, coba mengarahkan kembali pertanyaan apa yang dia tanyakan, atau memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami. Menunggu beberapa saat. Dan di sini tindak lanjut untuk asesmen diagnostik non-kognitif. Yang pertama, identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi 4 mata. Menentukan tindak lanjut dan mengomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. 3. Ulangi pelaksanaan asesmen kognitif pada awal pembelajaran. Untuk asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnostik non-kognitif kognitif dapat dilaksanakan secara rutin yang disebut asesmen diagnostik kognitif berkala. Dan di sini tahapan-tahapan melaksanakan asesmen diagnostik kognitif. Yang pertama, persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga diagnosis atau tindak lanjut. Contoh kegiatan dan pelaksanaan persiapan. Buat jadwal pelaksanaan asesmen, identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang ketiga, susun pertanyaan sederhana yang meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya, 6 pertanyaan sesuai topik 1 kelas di bawah, dan 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Berikan asesmen ini untuk siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka ataupun yang di sekolah. Berikut ini contoh asesmen kognitif. Jadi kalau saya mengambil dari contohnya seperti ini kelas 10, siswa capaian pelayanan mampu mempunyai perencanaan dalam karir, tujuan pelayanan dapat mempersiapkan dengan sangat memperhatikan perencanaan pemilihan karir, informasi apa saja yang ingin digali, rencana kedepannya, usaha apa yang sudah dilakukan, pertanyaan kunci yang ingin ditanyakan. Kayak ini 3, coba sebutkan cita-cita kamu apa yang sudah kamu lakukan untuk mencapai cita-cita, apa rencana yang sudah kamu siapkan dalam
mencapai cita-citamu. Langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan? Ajak siswa ke ruangan atau tempat yang nyaman berdua, konseling BK karir, berikan dia kertas dan pensil untuk menulis impian-impian dia ke depannya. Jadi kita ajak buat konseling BK karir. Kalau saya mengambil contohnya di asesmen kognitif saya. Alat bantu yang dibutuhkan hanya kertas dan pensil. Jenis asesmen. Asesmen formatif dan sumatif. Untuk AS yang sebagai asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Untuk yang for, asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran. Dan yang terhadap asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Selanjutnya, konsep asesmen formatif dan sumatif. Metode evaluasi yang dilakukan untuk evaluasi proses pemahaman murid dan kebutuhan pembelajaran kemajuan akademik selama pembelajaran. Jadi ada 5 contoh untuk yang asesmen formatif. Untuk yang asesmen sumatif, metode evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran. Jadi untuk yang asesmen sumatif ini sebenarnya yang dilakukan setelah asesmen formatif. Berikut ini contoh asesmen formatif dan sumatif. Untuk contoh asesmen yang formatif itu diskusi kelas, jadi langsung. Diskusi kelas, drama, produk, presentasi, tes lisan. Untuk yang contoh asesmen sumatif, itu tertulis, refleksi, jurnal, esai, poster, dan tes tertulis. Nah, apakah Bapak Ibu ada yang ingin bertanya untuk sesi ini? Monggo. Saya Bapak. Oh, nggih, Ibu Elis, monggo. Tentang asesmen diagnostik, Pak. Itu tadi apakah bisa dijelaskan tujuannya untuk asesmen diagnostik itu apa ya, Pak ya? Tadi kebetulan saya masih belum kurang soalnya di bagian itu tadi seperti itu. Oh, nggih, Bu. Terima kasih Bu Elis untuk pertanyaannya. Tujuan asesmen diagnostik ialah untuk mendiagnosis kemampuan Ibu dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Jadi dia itu kita asesmen dari siswa untuk pembelajaran awal mereka dan akhir setelah guru menjelaskan dan membahas topik dan waktu lain. Asesmen diagnostik itu bisa berupa asesmen formatif dan sumatif. Begitu. Unji, sampun Pak, terima kasih. Unji, Bu. Apakah Bu Elis sudah paham? Sampun Bapak, terima kasih. Unji. Untuk yang lain, monggo. Apakah ada yang ditanyakan? Sampun Pak Palaga. Oh, nggih, sampun. Jadi kita tutup saja sesi kali ini. Monggo untuk Bu Elis bisa menutup sesi ini. Unji Pak, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Terima kasih juga kepada Pak Palwaga atas informasi yang baru, khususnya untuk asesmen diagnostik pada hari ini. Semoga ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Oleh karena itu, marilah kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
Amin. Doa selesai. Terima kasih Pak Palwaga. Saya kembalikan ke Pak Palwaga selaku instruktur. Oke, terima kasih Bu Elis. Dan jangan lupa untuk sesi asinkronisnya Bapak Ibu, nggih. Kita tunggu sampai jam 7 besok pagi. Siap, Bapak. Siap, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Tutup kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.